Beginilah kondisi kebakaran yang melanda pabrik kemasan styrofoam dan spon busa milik PT Sentral Harapan Jaya di Jalan Kepatihan, Kecamatan Meganti, Kabupaten Gresik, Jawa Timur. Kobaran api disertai suara ledakan membuat panik warga sekitar yang rumahnya berada di sekitar lokasi kejadian. Apinya semakin membesar, Pak. Tolong secepatnya ini, Pak. Kuatnya hembusan angin dan banyaknya material mudah terbakar di dalam pabrik membuat api dengan cepat menyebar dan menghanguskan bangunan di sekitarnya. Sejumlah warga dan pegawai pabrik pun bergotong royong mengevakuasi kendaraan serta barang berharga di dalam pabrik. 7 mobil pemadam kebakaran dari Pemkab Gresik diterjunkan ke lokasi untuk memadamkan api. Api pun berhasil dipadamkan setelah tim damkar gabungan berjibaku memadamkan api selama lebih dari 5 jam. Belum diketahui penyebab terjadinya kebakaran. Meski tidak ada korban dalam peristiwa ini, namun bangunan pabrik serta 1 unit kendaraan truk milik pabrik hangus terbakar. Kerugian pun diperkirakan mencapai puluhan miliar rupiah. Dari Gresik, Jawa Timur, Agus Ismanto, iNews melaporkan. Pemirsa, kita awal informasi pagi hari ini, sebuah mobil box mengalami kecelakaan di jalur Pantura Lamongan, Jawa Timur pada Kamis siang. Ya, mobil box tersebut oleng hingga menabrak rambu jalan, pohon, dan seorang pedagang rujak buah yang parkir di pinggir jalan. Sebuah mobil box mengalami kecelakaan di jalur Pantura Lamongan, Jawa Timur pada Kamis siang. Kecelakaan terjadi di ruas Jalan Poros Nasional Lamongan Babat, Kecamatan Deket, Jawa Timur. Menurut saksi mata, mobil box melaju dari barat ke timur atau dari arah Lamongan menuju Gresik. Sopir tidak dapat menguasai setir sehingga mobil box oleng ke kiri kemudian menabrak pohon, rambu jalan, dan pedagang rujak buah sepeda motor. Pedagang rujak buah mengalami cedera otak ringan sementara sopir mobil box mengalami luka di kepala. Kedua korban kemudian dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Lamongan untuk mendapatkan perawatan. Menurut keterangan saksi, dari arah barat melaju mobil pickup box yang dikemudikan oleh Batku Rohman hilang kendali sehingga oleng ke kiri menabrak pohon, rambu maupun pedagang rujak. Terus kondisi dari itu sopir itu ngantuk atau gimana atau apa, Dan? Sepertinya. Untuk kondisi sopir saat ini belum bisa kita simpulkan karena saat ini sopir juga masih dalam perawatan medis di Rumah Sakit NU Lamongan. Setelah melakukan olah TKP, polisi tidak menemukan bekas pengereman mobil di sekitar lokasi. Diduga sopir kurang konsentrasi saat mengemudi. Dari Lamongan, Jawa Timur, Abdul Wahid, iNews melaporkan. Menyerang dan menganiaya warga menggunakan senjata tajam, 6 karyawan sebuah koperasi di Jombang, Jawa Timur diringkus polisi. Gelar konvoi usai pesta miras, para tersangka mengeroyok 2 warga di tepi jalan. Komplotan geng koperasi diringkus aparat Satreskrim Polsek Kota Jombang dari rumah mereka masing-masing. Mereka menyerang dan membacok warga di tepi jalan depan Stadion Merdeka Kota Jombang. Usai pesta minuman keras, mereka konvoi keliling kota sambil menenteng celurit. Setibanya di depan Stadion Merdeka, mereka tiba-tiba berhenti dan menyerang 2 pemuda yang sedang nongkrong di tepi jalan. Akibatnya kedua korban babak belur dan terluka sabetan senjata tajam. Para tersangka mengaku sengaja menyerang warga karena pengaruh minuman keras. Motifnya dari salah satu pelaku ini sebelumnya pernah mau dipukuli oleh orang yang tidak dikenal di daerah Megalo. Para tersangka dijerat pasal penganiayaan dengan ancaman hukuman maksimal 7 tahun penjara. Dari Jombang, Jawa Timur, Mokhtar Bagus, iNews melaporkan. Aksi perampokan minimarket di Kabupaten Semarang, Jawa Tengah terekam CCTV. Pelaku mengancam karyawan dengan senjata tajam dan berhasil menggasak uang tunai jutaan rupiah. Kamera pengawas merekam aksi perampokan yang dilakukan seorang pria di sebuah minimarket di Jalan Jenderal Sudirman, Ungaran Barat, Kabupaten Semarang, Jawa Tengah. Pelaku mengancam seorang karyawan yang tengah memeriksa barang dengan senjata tajam.
Pelaku kemudian menyekap korban dan rekannya dalam gudang, lalu beraksi dengan menguras seluruh uang dalam mesin kasir yang jumlahnya mencapai kurang lebih 4 juta rupiah, puluhan bungkus rokok, serta membawa kabur ponsel korban. Berbekal rekaman CCTV, aparat Satreskrim Polres Semarang berhasil menangkap RF di rumahnya di Desa Tabakboyo, Kecamatan Ambarawa, Kabupaten Semarang. Pelaku mengaku nekat mencuri karena tidak memiliki uang untuk membawa ibunya berobat. Setelah kedua korban ini ditaruh di gudang, kemudian pelaku mengunci gudang ini dari luar. Setelah itu, kemudian pelaku ke kasir mengambil uang kurang lebih sebesar 4.200.000 dan juga 2 HP korban. Kini pelaku dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dengan ancaman hukuman 9 tahun penjara. Dari Kabupaten Semarang, Jawa Tengah, Luri Salulu, iNews melaporkan. Polisi harus masuk ke parit saat menangkap Bobby Pulungan, pelaku jambret yang sangat meresahkan di kawasan Al-Fajar, Sungai Mati, Kota Medan. Meski sudah ditangkap, residivis kasus serupa ini masih berusaha melarikan diri hingga terpaksa dilumpuhkan. Polisi mencatat tersangka sudah belasan kali melakukan aksi jambret. Terakhir kali yang merampas barang berharga milik seorang wartawan dan perhiasan seorang wanita di kawasan Kecamatan Medan Kota dan Medan Area. Diri, dia melakukan tindakan melakukan kekerasan kepada pihak dari penyidik dan penyidik kami. Sudah berapa kali beraksi di Medan Kota sendiri, Bu? Di Medan Kota yang pertama kami pernah menangani kasus beliau, yaitu pencurian ban. Pelaku terjerat pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman 9 tahun penjara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Polisi meringkus 7 kawanan rampok yang terlibat berbagai kasus kejahatan di Medan, Sumatera Utara. Bahkan satu pelaku sempat kabur usai ditangkap meskipun dalam kondisi tangan diborgol. 7 orang kawanan rampok terpaksa ditembak karena melawan saat ditangkap, hingga akhirnya digelandang ke Polrestabes Medan. Para pelaku tercatat sudah lebih dari 5 kali melakukan aksi perampokan dengan beragam modus. Para pelaku kerap mengincar motor yang terparkir tanpa kunci pengaman tambahan. Hanya bermodal kunci letter T, pelaku membawa kabur sepeda motor kurang dari 10 detik. Bahkan dalam satu rekaman CCTV, para pelaku menggasak motor hingga mengambil ponsel penjaga warung internet. Ada bahkan yang mungkin melawan petugas. Maka kemudian kita tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas. Ya. Kita tidak akan menjadi mesin pembunuh, tapi kita akan menjadi mesin pelumpuh pelaku kejahatan. Saat ini polisi masih memburu pelaku lain yang identitasnya sudah diketahui. Mereka yang diburu karena terlibat dalam serangkaian aksi kejahatan di sejumlah kota di Sumatera Utara. Dari Medan, Sumatera Utara, Adi Palapa Harahap, iNews melaporkan. Pemirsa, aksi seorang pria merampas kalung emas yang dipakai bocah 5 tahun di Sidoarjo, Jawa Timur terekam CCTV dan viral. Pelaku terpaksa dihadiahi timah panas karena melawan saat ditangkap. Kamera pengawas merekam aksi seorang pria menjambret kalung emas seorang bocah perempuan berusia 5 tahun di Jalan Pasar Wisata Sedati, Sidoarjo, Jawa Timur. Korban nyaris terjatuh saat kalungnya ditarik pelaku. Peristiwa ini terjadi pada 6 Agustus lalu dan viral di media sosial. Setelah penyelidikan, pelaku AFN 42 tahun berhasil diringkus. Pelaku pun terpaksa dilumpuhkan karena melawan saat ditangkap. Pelaku mengaku hasil rampasan dijual seharga Rp2.500.000. Sementara hasil pemeriksaan, pelaku ternyata residivis dan sudah 2 kali masuk penjara. Sudah 2 kali dia menjalani perkara yang sama. Jadi dia ke Pulau Jawa ini dalam rangka pulang kampung. Ternyata pulang kampung pun nggak sadar dia. Terinspirasi lagi dengan kegiatan-kegiatan lamanya.
Polisi telah menyita barang bukti sepeda motor dan pakaian yang digunakan pelaku saat beraksi, serta surat kalung emas korban. Pelaku pun dijerat pasal pencurian dengan kekerasan dan terancam hukuman maksimal 9 tahun penjara. Dari Surabaya, Jawa Timur, Hari Tambayong, iNews melaporkan. Terima kasih Anda masih di iNews Pagi bersama saya Camar Henda dan Yasmin Atania. Puluhan ekor buaya titipan BKSDA di kolam penangkaran milik warga di Cianjur, Jawa Barat dievakuasi petugas untuk dipindahkan. Ya, buaya yang berjumlah sekitar 40 ekor tersebut rencananya akan dipindahkan ke wilayah Palembang. Seperti inilah petugas BKSDA saat melakukan evakuasi buaya dari kolam penangkaran milik warga di Kampung Gunung Calung, Cianjur, Jawa Barat. Hal tersebut dilakukan setelah buaya dari penangkaran lepas sejak 3 pekan lalu dan disertai adanya desakan dari pemilik kolam penangkaran agar segera dipindahkan. Diketahui evakuasi pemindahan buaya dari kolam penangkaran milik warga tersebut dilakukan sejak Selasa kemarin. Buaya yang berada dalam kolam penangkaran berjumlah kurang lebih sekitar 40 ekor. Terlihat warga diduga mendapatkan intimidasi yang dilakukan petugas BKSDA. Rencananya buaya-buaya tersebut akan dipindahkan ke penangkaran baru di wilayah Palembang, Sumatera Selatan. Maksudnya cara memberi pakannya atau bagaimana begitu? Beri pakan juga satu alasan susah. Nah, dari dulu udah mendesak. Nanti cari tempat. Sekarang udah ada tempatnya di Palembang. Jumlah awal buaya yang ada di dalam kolam sebanyak 80 ekor dipastikan tidak utuh lantaran hewan buas tersebut selain bersifat kanibal, sejumlah buaya juga sebelumnya pernah ditemukan dalam kondisi mati. Pemindahan buaya tersebut dari kolam penangkaran lantaran kolam akan ditutup oleh tanah. Dari Cianjur, Jawa Barat, Muhammad Andi Iksan, iNews melaporkan. Dilanda banjir pemirsa, sejumlah sekolah di Kabupaten Aceh Singkil terpaksa diliburkan. PLT Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan meminta agar pihak sekolah menggelar belajar mengajar secara daring. Banjir yang melanda Kabupaten Aceh Singkil tidak hanya menggenangi rumah penduduk, akses jalan dan fasilitas umum lain, namun juga berdampak pada fasilitas pendidikan. Belasan sekolah dari jenjang PAUD, SD, SMP hingga SMA pun ikut terendam banjir dengan ketinggian hampir 50 cm. Akibatnya sudah 3 hari ini aktivitas belajar mengajar di sekolah terpaksa diliburkan. Terkait hal itu, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Aceh Singkil menginstruksikan agar pihak sekolah menggelar belajar mengajar secara daring atau cara lain supaya siswa tetap dapat mengikuti pelajaran. Jadi kita sampaikan kepada kepala-kepala sekolah kemarin bahwasanya agar kita mencari alternatif bagaimana pembelajaran ini bisa berjalan, tetapi keamanan anak-anak, keselamatan anak-anak itu tetap menjadi prioritas. Sebelumnya, sejumlah sekolah di Kecamatan Simpang Kanan juga sempat diliburkan, namun saat ini telah kembali beraktivitas. Dari Kabupaten Aceh Singkil Aceh, Suparman Munte, iNews melaporkan. Sejumlah calon menteri dan wakil menteri menerima pembekalan oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto di Padepokan Garuda Yaksa, Hambalang, Jawa Barat. Sesi kali ini merupakan hari kedua setelah sebelumnya sejumlah tokoh juga telah diberi pembekalan. Sejumlah tokoh berdatangan ke kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Kedatangan mereka untuk menerima pembekalan hari kedua. Materi yang diberikan ialah mengenai masa depan artificial intelligence atau kecerdasan buatan, berkomunikasi dengan jurnalis, masa depan pekerjaan, anti korupsi, dan diakhiri dengan penutupan dari Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pembekalan dilakukan agar para pejabat di pemerintahan Prabowo Gibran memahami arah kebijakan pemerintah ke depan. Menekankan prioritas apa yang akan dijalankan oleh pemerintahan ini ke depan, dan mendengar tadi berbagai narasumber, ada yang berbicara tentang pemberantasan korupsi dari perspektif internasional, kemudian the future of artificial intelligence (AI), kemudian ada juga
yang menyampaikan kisah sukses pertumbuhan ekonomi yang impresif di Dubai. Jadi kami satu hari ini dibukakan perspektifnya, disamakan frekuensinya, dan kita lebih memahami. Yang penting yang saya sampaikan adalah kegiatan ini sangat luar biasa ya. Ini yang belum pernah terjadi. Karena Pak Prabowo itu mengumpulkan kita ini ternyata beliau itu menginginkan adanya teamwork. Ada kerjasama di antara semua para menteri maupun wakil menteri. Jadi bayangkan aja kalau kita bekerja tanpa harus tidak mengenal satu sama lain, nggak mungkin kita kerjasama kan. Jadi dengan ini sekaligus satu lempar dua kena itu. Pertama, kita menjadi kenal satu sama lain, berinteraksi, saling berbicara, berdiskusi, sehingga nanti dalam pelaksanaan kerja kita akan menjadi lebih luas, lebih lancar. Nah, di samping itu kita juga tadi mendapat beberapa pencerahan-pencerahan daripada pembicara-pembicara yang sangat bagus sekali. Ya, topik-topiknya yang macam-macam, ada mengenai korupsi, ada mengenai soal ekonomi, ada mengenai AI ya, artificial intelligence dan sebagainya. Pemirsa, pembekalan calon menteri dan wakil menteri digelar selama 2 hari. Di hari pertama, pembekalan tak hanya membahas isu nasional tetapi juga isu global. Sejumlah calon menteri dan wakil menteri hadir di pembekalan hari pertama Kabinet Prabowo Gibran. Tidak hanya dihadiri oleh Presiden RI terpilih Prabowo Subianto, Wakil Presiden RI terpilih Gibran Rakabuming Raka juga hadir dalam pembekalan hari pertama. Sementara Menteri Koordinator Hukum dan HAM Yusril Iza Mahendra mengunggah foto bersama Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Wapres terpilih Gibran Rakabuming Raka usai mendapatkan pembekalan dari Prabowo tentang geopolitik dan kesuksesan sebuah negara. Pembekalan digelar selama 2 hari sejak Rabu 16 Oktober hingga Kamis 17 Oktober. Acara digelar di kediaman Prabowo di Hambalang, Bogor, Jawa Barat. Dari Bogor, Jawa Barat, tim liputan iNews melaporkan. Sejumlah ketua umum partai politik bertemu dengan Presiden terpilih Prabowo Subianto di Kementerian Pertahanan di Jalan Medan Merdeka Barat, Jakarta Pusat. Pertemuan tersebut berlangsung tertutup. Beberapa tokoh ketua umum partai menghadiri pertemuan dengan Menteri Pertahanan sekaligus Presiden terpilih Prabowo Subianto. Sejumlah tokoh yang hadir yakni Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh, Ketua Umum Partai Amanat Nasional Zulkifli Hasan, Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia, Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar, dan Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono. Pertemuan antara Prabowo dengan Ketua Umum partai ini berlangsung secara tertutup. Sementara itu, pemirsa, rencana pertemuan Prabowo Subianto dengan Megawati Soekarno Putri tetap menjadi perbincangan hangat di tengah masyarakat. Tidak hanya Megawati, rencananya Prabowo juga akan bertemu dengan SBY. Di hari ulang tahunnya, rencana pertemuan Presiden RI terpilih Prabowo Subianto dengan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri kembali menguat. Wakil Ketua Dewan Pembina Partai Gerindra Hasim Joyo Hadikusumo menegaskan Prabowo siap bertemu dengan Megawati kapan saja karena sudah menunggu selama 2 tahun. Pak Prabowo sudah menunggu 2 tahun, terserah Ibu. Ya. Sudah ditentukan waktunya mungkin? Ya insya Allah. Berarti Pak Prabowo siap kapan aja ya Pak? Iya, pagi malam. Hingga kini, Ketua DPP PDI Perjuangan Puan Maharani belum memberikan kepastian kapan pertemuan kedua tokoh nasional ini. Meski begitu, ia mengucapkan selamat ulang tahun kepada Presiden RI terpilih Prabowo Subianto. Insya Allah, dan pada kesempatan ini saya ingin mengucapkan selamat ulang tahun kepada Pak Prabowo. Semoga selalu sehat, panjang umur, bisa memimpin Indonesia menjadi Indonesia yang lebih baik. Ya insya Allah, kalau Pak Prabowo-nya kan pastinya mungkin sibuk dengan keluarga, jadi insya Allah.
Sementara itu, usai mengantarkan undangan pelantikan kepada Yusuf Kala kemarin, Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani membocorkan pertemuan Prabowo dan Megawati diusahakan akan digelar hari ini. Prabowo Subianto juga akan bertemu dengan Presiden ke-6 RI Susilo Bambang Yudhoyono. Saya mendapatkan informasi insya Allah besok dengan Pak SBY jam 17. Insya Allah. Saya akan konfirmasi malam ini dengan Ibu Mega. Mudah-mudahan besok juga sekalian. Sebelumnya Prabowo Subianto dan Megawati Soekarno Putri disebut-sebut akan mengadakan pertemuan sebelum pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih pada 20 Oktober 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo Subianto disampaikan oleh sejumlah tokoh. Salah satunya adalah mantan lawan politiknya di Pilpres lalu, Anies Baswedan. Karangan bunga ucapan selamat ulang tahun berdatangan di depan kediaman Presiden terpilih Republik Indonesia Prabowo Subianto. Tidak hanya karangan bunga, ucapan selamat pun disampaikan melalui media sosial. Menariknya, mantan lawan politiknya di Pilpres 2024 Anies Baswedan mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo. Ucapan diberikan melalui akun media sosialnya. Ucapan selamat juga diberikan oleh para calon menteri kabinet Prabowo Gibran. Erick Thohir, calon menteri yang saat ini menjabat sebagai Menteri BUMN, mengucapkan selamat ulang tahun melalui akun media sosialnya. Tidak lupa Erick memberikan doa untuk kesuksesan pemerintahan Prabowo Gibran. Selain Erick Thohir, Agus Harimurti Yudhoyono juga mengucapkan selamat ulang tahun untuk Prabowo melalui akun media sosialnya. AHY juga mendoakan pemerintahan Prabowo berjalan lancar. Menteri Keuangan Presiden Joko Widodo sekaligus calon Menteri Kabinet Prabowo Gibran Sri Mulyani juga mengucapkan selamat kepada Prabowo Subianto. Doa terbaik untuk Presiden terpilih RI disematkan oleh Sri Mulyani. Sementara itu, calon Gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil juga memberikan ucapan selamat ulang tahun kepada Prabowo. RK memberikan doa dan harapan terbaik pada hari ulang tahun Prabowo. Senama pribadi, atas nama semua yang ada di lingkungan saya, mengaturkan selamat ulang tahun untuk Pak Prabowo Subianto. Panjang umur, sehat selalu, semoga selalu dalam keberkahan, dalam keselamatan, dalam kemuliaan, dijauhi dari mara bahaya, dan sukses menjadi Presiden Republik Indonesia ke-8 dengan Mas Gibran juga. Tapi khusus Pak Prabowo saya doakan sehat, sukses lahir batin. Tidak ketinggalan, selebritas yang juga calon anggota kabinet Prabowo Gibran Raffi Ahmad juga mengucapkan selamat ulang tahun kepada Prabowo. Raffi memposting foto dirinya bersama keluarga. Presiden Republik Indonesia Joko Widodo meresmikan Gedung Amanah di Ladong, Aceh Besar. Gedung Amanah memiliki berbagai fasilitas untuk mengembangkan kreativitas anak muda Aceh. Resisten panasnya lebih baik, jadi kita bisa back to back. Pemirsa, Amanah Youth Creative Hub memiliki segudang fasilitas, mulai dari ruang seminar, laboratorium pengolahan kopi, pengolahan minyak nilam, kafe, hingga rumah teknologi untuk mengembangkan kreativitas anak muda Aceh. Amanah memiliki berbagai fokus dalam pengembangannya, diantaranya sektor pertanian, ternakan, dan juga perikanan. Di bidang pertanian, Amanah mengelola lahan pertanian di Kecamatan Perlak Barat. Kampung inovasi juga dibentuk untuk meningkatkan produktivitas hasil panen dan juga meningkatkan harga jual gabah dari para petani. Presiden Joko Widodo memberikan apresiasi kepada Amanah karena memiliki program sehingga berbagai produk diolah secara modern untuk meningkatkan nilai jual. Handphone juga bisa, dan pekerjaannya juga sangat cepat, Pak. Coba packaging seperti ini berkelas dan akan kita dapatkan nilai tambah yang luar biasa. Kalau semua produk komoditas yang ada di Aceh ini kita jadikan barang-barang seperti ini. Untuk masa depan anak muda Aceh, mereka melihat Amanah, melalui Amanah ini membawa harapan akan masa depan mereka untuk lebih makmur, lebih sejahtera, dan lebih maju.
Insya Allah program amanah ini harus terus bisa berkelanjutan, Bapak. DKT Indonesia melalui program KB Andalan bersama Ikatan Bidan Indonesia meluncurkan kampanye nasional bertajuk Ayo ke Bidan, Ingat KB, Ingat Bidan. Kampanye ini memberikan edukasi masyarakat mengenai kompetensi bidan. DKT Indonesia melalui program KB Andalan bersama Ikatan Bidan Indonesia meluncurkan kampanye nasional bertajuk Ayo ke Bidan, Ingat KB, Ingat Bidan. Kampanye ini dilakukan untuk mengajak masyarakat agar memanfaatkan layanan keluarga berencana atau KB dan juga kesehatan ibu dan anak yang tersedia di klinik bidan di seluruh Indonesia. DKT Indonesia bekerja sama dengan IBI atau Ikatan Bidan Indonesia dengan support dari Ibu Ade, kita ikut mengkurasi bahwa kita paham betul pentingnya bidan ini terus harus diingatkan kepada masyarakat. Jadi kita membuat kampanye Ayo ke Bidan, ya, Ingat KB, Ingat Bidan. Itu bahasanya sangat sederhana, ingin membuat bidan terus relevan di kehidupan perempuan Indonesia dan juga ingin terus mensupport masyarakat Indonesia dan kesehatan reproduksinya. Melalui kampanye ini, DKT Indonesia dan IBI ingin memastikan bahwa setiap wanita memiliki akses yang lebih mudah dan nyaman untuk mendapatkan layanan KB dan kesehatan reproduksi berkualitas. Pertemuan ilmiah tahunan ini kami juga mengundang para pakar untuk memberikan terutama khususnya peningkatan kompetensi bidan, baik itu di dalam hal pelayanan maupun juga bagaimana perkembangan terkini terkait pendidikan dan pelayanan, dan juga kami memberikan penguatan-penguatan terhadap profesi bidan di dalam pengembangan keprofesian. Dengan kampanye ini diharapkan dapat terus meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai pentingnya peran bidan. Kampanye ini juga mengedukasi masyarakat terkait pentingnya merawat kesehatan reproduksi. Dari Jakarta, Anissa Septiarani, Nadifa Adian Putri, iNews melaporkan. Pemirsa, rendahnya konsumsi daging merah di tanah air menggugah sejumlah pihak untuk lebih mengenalkan sumber zat besi ini ke masyarakat. Salah satunya melalui workshop yang membahas pentingnya manfaat daging merah bagi tubuh. Puluhan peserta dari sejumlah komunitas di Jakarta mengikuti workshop dalam rangka memperingati World Iron Week, kampanye tahunan yang berlangsung 14 hingga 20 Oktober 2024. Gelaran di salah satu restoran di Jakarta ini diinisiasi oleh Meat and Livestock Australia untuk mengedukasi pentingnya zat besi dari daging merah untuk kesehatan global. Iya, tentunya yang tadi dengan promo-promo ya di retail itu juga kita membuat beberapa materi-materi mengenai nutrisi, edukasi gitu kan, pentingnya untuk memakan konsumsi daging sapi gitu kan, dan juga beberapa event-event yang memang kita lakukan seperti ini, kita mengundang komunitas-komunitas dan juga menghadirkan ahli gizi untuk mengedukasi mereka. Daging merah yang kaya akan nutrisi menjadi elemen penting bagi kesehatan tubuh. Selain membentuk imunitas bila dimasak dengan benar, daging yang berasal dari sapi maupun domba dapat menaikkan hemoglobin, mengurangi lelah, serta memiliki manfaat lainnya. Nah, memang banyak orang berpikir kalau kekurangan zat besi, it's hemoglobin, hanya sebatas itu. Tapi sebetulnya banyak sekali. Tadi yang seperti Mas sudah dengar bahwa ternyata energy production, daya tahan tubuh, kemampuan kognitif, kemampuan kita untuk beraktivitas sehari-hari, untuk tidak mempunyai emosi yang lebih balance. I think some of the issue yang sekarang juga banyak muncul ke permukaan adalah mental health. Salah satunya bisa dipicu dengan kekurangan zat besi. So that's the reason kenapa kita melakukan acara seperti ini. Meski mengandung banyak manfaat, mengkonsumsi daging perlu dibatasi, maksimal 450 hingga 500 gram per minggu, dan dikombinasikan dengan makanan lainnya, terutama yang mengandung vitamin C, seperti buah-buahan dan sayuran. Dari Jakarta, Nur Aryadin, iNews melaporkan. Pemirsa, tim bulu tangkis Indonesia yang sukses menjuarai ajang kejuaraan dunia BWF Junior 2024 di nomor beregu tiba di tanah air. Ya, rombongan disambut meriah di Bandara Soekarno-Hatta, Tangerang, Banten.
Tim bulu tangkis Indonesia yang sukses menjuarai ajang kejuaraan dunia BWF Junior 2024 di nomor beregu tiba di tanah air. Skuad Merah Putih yang terdiri dari 28 atlet dan 18 ofisial disambut sebagai pahlawan usai membawa pulang Piala Suhandinata. Para pahlawan bulu tangkis ini satu persatu mendapat kalungan bunga yang diberikan secara bergantian oleh Ketua Harian PPPBSI Alex Tirta, Wasekjen Edi Soekarno, dan Kabid Binpres Riki Subagja. Ketua Harian PPPBSI Alex Tirta menyebut prestasi tim junior Indonesia yang memboyong Piala Suhandinata 2024 adalah prestasi yang luar biasa. Keberhasilan tersebut menunjukkan bahwa pemain-pemain junior Indonesia tidak hanya memiliki kualitas teknik dan fisik yang bagus, tetapi juga membuktikan bahwa pemain junior kita memiliki kekompakan dan mentalitas yang sangat tangguh. Keberhasilan ini merupakan awal yang sangat baik bagi pemain junior untuk menatap masa depan agar prestasi bulu tangkis Indonesia terus berjaya dan kelak mampu menjaga supremasi di pentas dunia. Dalam kejuaraan yang berlangsung di Nanshan, China pada 30 September hingga 5 Oktober lalu, tim bulu tangkis junior Indonesia menjadi yang terbaik pada nomor beregu dengan mengalahkan tuan rumah China dengan skor 110-103. Keberhasilan ini membawa tim Garuda Muda memboyong Piala Suhandinata, lambang supremasi tertinggi kejuaraan dunia bulu tangkis beregu campuran junior. Ini merupakan trofi kedua Indonesia setelah terakhir kali juara pada tahun 2019 di Rusia. Pemirsa, stasiun televisi kebanggaan milik bangsa RCTI bekerja sama dengan pemerintah Provinsi Jawa Barat menggelar nonton bareng pertandingan sepak bola antara Timnas Indonesia melawan Timnas Cina di Gedung Sate, Kota Bandung. Ribuan warga dari berbagai wilayah ini sangat antusias memberikan dukungannya kepada Timnas Indonesia yang tengah berjuang untuk lolos kualifikasi Piala Dunia 2026. Ribuan supporter Timnas Indonesia memadati area Gedung Sate, Kota Bandung, Jawa Barat. Mereka berbondong-bondong hadir untuk memberikan semangat bagi Timnas Garuda yang tengah berjuang melawan China di babak kualifikasi menuju Piala Dunia 2026. Gelaran nonton bareng yang diselenggarakan RCTI bersama dengan Pemprov Jawa Barat ini semakin meriah dengan penampilan sejumlah artis papan atas, seperti Lesti Kejora, Rizky Bilar, dan Ghea Yubi. Timnas menguasai jalannya pertandingan dan saya rasa permainannya sangat baik ya, tapi selanjutnya 0897 kurang beruntung. Tapi kita lihat permainan sudah baik dan masyarakat juga mengapresiasi. Permainannya pastinya semakin kompak, semakin solid juga dan selalu memberikan hasil yang terbaik untuk Indonesia dan pastinya setiap pertandingan selalu membawa 3 poin. Meski menelan kekalahan tipis dengan skor 2-1, namun melihat permainan yang mengesankan dari Timnas Garuda, masyarakat tetap optimis Indonesia mampu bangkit dan memenangkan pertandingan selanjutnya hingga lolos ke Piala Dunia 2026. Ya alhamdulillah tadi permainannya sebenarnya bagus, ya kan, cuman karena memang Tiongkok Cina itu sangat kuat, ya insya Allah lah ke depannya bakalan optimis kita akan ikut Piala Dunia. Optimis pasti sih untuk timnas, apalagi untuk kayak pemain-pemain kita banyak yang berumput di luar Indonesia, kayak di Eropa kan, ya untuk permainan pasti kelasnya udah beda. Pada laga selanjutnya, Timnas Indonesia akan menjamu tim Samurai Biru Jepang di Stadion Utama Gelora Bung Karno, Jakarta pada 15 November mendatang. Meskipun akan menghadapi sedikit kesulitan, namun bukan hal yang mustahil bagi tim asuhan Sintayong untuk dapat meraih poin penuh di kandang sendiri. Dari Bandung, Jawa Barat, Ervan David, iNews melaporkan. Pemirsa, untuk mengapresiasi nasabah istimewa, CIMB Niaga menggelar Wealth Expo. Kegiatan tersebut merupakan ajang edukasi finansial berupa talk show interaktif dan juga pameran yang menawarkan beragam solusi. Mengusung tema Charting Indonesia's Economic Path, Transition and Growth, Wealth Expo menghadirkan para ahli terkemuka yang membahas dinamika dan strategi pertumbuhan ekonomi Indonesia dalam menghadapi tahun 2025.
Dalam talkshow bersama narasumber berkompeten, acara ini membahas tentang investasi dan situasi perekonomian terkini dari para ahli untuk mengelola keuangan yang lebih tepat sesuai dengan aspirasinya. Seminiaga Wealth Expo itu adalah suatu acara untuk sharing financial edukasi, kemudian misalnya situasi, dinamika ekonomi perkinian, apalagi di saat-saat sekarang sebentar lagi pemerintah akan transisi, jadi kita mempersiapkan nasabah dengan data-data financial, dengan data-data yang optimis untuk terus supaya nasabah selalu berinvestasi, kemudian bagaimana untuk mengatur keuangannya supaya lebih prima, optimal gitu. Kegiatan ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan finansial serta memberi wawasan yang luas terkait dinamika ekonomi Indonesia ke depan di tengah pergantian kepemimpinan nasional dan juga memberi rasa aman dan nyaman kepada nasabah. Tentang digital ya, dan untuk upgrade ke depannya itu gimana, ternyata sudah banyak sekali yang harus kita upgrade. Sejalan dengan Wealth Expo di Surabaya, CIMB Niaga menggelar Kejar Mimpi Wealth Fest untuk meningkatkan literasi investasi bagi generasi Z di Universitas Brawijaya Malang, Jawa Timur. Selain talkshow, nasabah juga dihibur dengan artis papan atas Krisdayanti di akhir acara. Dari Surabaya, Rahmat Ilyasan, iNews melaporkan. Pemirsa, Bank Dasa resmi menjalin kerjasama dengan PT MNC Life Assurance untuk meningkatkan pelayanan terbaik dan memberikan nilai tambah. Kolaborasi ini untuk memperluas layanan produk asuransi jiwa kredit sekaligus perlindungan menyeluruh kepada nasabah. Kerjasama PT MNC Life Assurance atau MNC Life dengan Bank Dasa ditandai dengan penandatanganan MOU antara Direktur PT MNC Life Assurance Risya Dilianti dan Direktur Utama Bank Dasa Pahala David di MNC Bank Tower Kebonsirih, Jakarta Pusat. Kerjasama tersebut merupakan penguatan sinergi dan kolaborasi dalam memberikan layanan produk asuransi jiwa kredit kepada para nasabah Bank Dasa. Selain itu, program ini juga mencerminkan komitmen perusahaan untuk menyediakan solusi keuangan yang menyeluruh dan mendukung kebutuhan nasabah dalam jangka panjang. Kolaborasi yang kita lakukan dengan Bank Dasa hari ini dalam bentuk produk asuransi jiwa kredit, di mana produk tersebut memberikan perlindungan asuransi jiwa kepada debitur Bank Dasa, sehingga apabila terjadi risiko kehilangan jiwa akan diberikan perlindungan asuransi oleh MNC Life. Salah satu visi misi dari Bank Dasa adalah kita sedang fokus pada pembiayaan UMKM. Jadi sangat tepat bahwa kita harus berpartnership dengan perusahaan asuransi, ya, khususnya di MNC. Why MNC? Saya rasa MNC salah satu perusahaan yang cukup senior, ya, yang tidak asing lagi di telinga masyarakat. Kerjasama ini bagi MNC Life merupakan komitmen untuk terus berinovasi dalam meningkatkan jaringan kerjasama yang memberikan manfaat, serta menyediakan solusi asuransi yang komprehensif bagi masa depan finansial para pengguna layanan. Dari Jakarta, Abdul Aziz Aulia Syah Ramadan, iNews melaporkan. Pemirsa, bagi Anda yang baru bergabung, kami sampaikan kembali informasi iNews pagi hari ini. Kebakaran terjadi di kawasan Pulau Gadung, Jakarta Timur. Kebakaran tersebut menghanguskan lantai 2 sebuah pabrik sabun herbal. Sebuah bangunan 2 lantai yang dijadikan gudang pabrik sabun herbal di Pulau Gadung, Jakarta Timur pada Kamis malam hangus terbakar. Kebakaran diduga terjadi akibat korsleting listrik pada gudang di lantai 2 yang berisikan tumpukan kardus kemasan sabun. Banyaknya tumpukan kardus sabun yang berada di lantai 2 gedung membuat kobaran api dengan cepat membesar. Diduga kebakaran disebabkan dari korsleting listrik lantaran saat peristiwa terjadi kondisi pabrik sedang tidak beroperasi. Jadi yang terbakar ini di lantai 2. Jadi material tumpukan material sabun ini. Jadi terjadi 65 ini mungkin disebabkan oleh korsleting listrik ini. Petugas pemadam kebakaran yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Setelah 1 jam, api berhasil dipadamkan dengan 16 unit mobil dan 80 personil pemadam kebakaran dikerahkan ke lokasi kejadian.
Tak ada korban jiwa dalam insiden ini, namun kerugian akibat peristiwa ini diperkirakan mencapai puluhan juta rupiah. Dari Jakarta, Sofyan Firdaus, iNews melaporkan. Kebakaran melanda pemukiman warga di kawasan Grogol, Petamburan, Jakarta Barat pagi kemarin. Seorang ibu rumah tangga jatuh pingsan mengetahui rumahnya ludes terbakar. Kepulan asap disertai kobaran api membakar permukiman penduduk di Jalan Utama Sakti Grogol, Petamburan, Jakarta Barat. Hembusan angin dan padatnya bangunan semi permanen membuat kobaran api semakin membesar. Warga bersama petugas pemadam kebakaran berjibaku memadamkan kobaran api. Peristiwa ini membuat seorang ibu jatuh pingsan karena mengetahui rumahnya ludes terbakar. Diduga insiden ini terjadi akibat korsleting listrik dari bagian belakang rumah warga. Sedikitnya 12 kamar kos, 4 ruko, serta 9 rumah milik warga ludes terbakar. Sementara itu, usai kebakaran, warga dikejutkan dengan penemuan jasad pria di kamar mandi salah satu kamar kos. Muhammad Agi Maulana, 21 tahun, asal Bumi Ayu, Brebes, Jawa Tengah, ditemukan dalam kondisi mengenaskan. Petugas pemadam Jakarta Barat bersama BPBD langsung mengevakuasi jenazah korban. Dia satu berjenis kelamin apa kalau boleh tahu? Laki-laki. Laki-laki. Itu kondisi seperti apa? Dia terjebak atau gimana, Bang? Iya, terjebak mau ini nggak bisa. Panik lah. Panik. Mau turun nggak bisa ya? Iya, udah kejebak api besar. Saat ini jenazah korban berada di Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk diotopsi. Api berhasil dipadamkan 2 jam kemudian setelah petugas mengerahkan 18 unit mobil pemadam kebakaran. Dari Jakarta, Miftahul Ghani, iNews melaporkan. Pemirsa, sebanyak 71 nelayan di Desa Buni Asih, Tegal Bulet, Sukabumi, Jawa Barat terjebak gelombang tinggi di Bekasi Dermaga SBP setelah jembatan penghubung dermaga terputus pada Rabu kemarin. 3 di antaranya dinyatakan hilang. Laka laut, laka laut. Nah, itu wanita jelema, aduh. Puluhan nelayan terjebak di tengah laut setelah jembatan penghubung dermaga putus dihantam ombak besar. Di Desa Buni Asih, Kecamatan Tegal Bulet, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat, Rabu pagi. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah astagfirullahaladzim, la ilaha illallah. Dermaga yang berjarak 1 km dari daratan itu sebelumnya tersambung melalui jembatan beton, namun sempat rusak dan masyarakat menyambungnya dengan bambu. Jembatan kemudian hancur setelah diterjang gelombang tinggi. Sebanyak 71 nelayan yang sedang menangkap ikan di bekas dermaga tak dapat kembali ke daratan. Sementara 3 nelayan dinyatakan hilang. Jam 3 itu katanya airnya udah naik katanya. Mau pulang katanya nggak bisa, kejebak mah katanya gitu. Emang kejebaknya apa? Seperti apa terjebaknya? Itu airnya nggak reda-reda, itu ombaknya tinggi, nggak bisa, putus jembatannya katanya. Terputusnya jalur akses ke dermaga PT SBP yang menyebabkan 74 menjadi korban, diantaranya 71 orang masih terisolir di dermaga PT SBP dan 3 orang masih dalam pencarian. Badan SAR Nasional mengerahkan 1 unit helikopter untuk mengevakuasi puluhan nelayan yang terisolasi di bangunan bekas dermaga di Desa Buni Asih, Kabupaten Sukabumi, Jawa Barat akibat jembatan penghubung terputus. Petugas penyelamat atau rescuer Basarnas diturunkan dari helikopter untuk melakukan pemantauan terhadap kondisi para nelayan sekaligus membagikan logistik bantuan. Mayoritas nelayan yang terjebak di bangunan bekas dermaga tersebut dalam kondisi kelelahan karena tidak tersedianya makanan maupun air minum sejak mereka terisolasi di bangunan tersebut.
Satu persatu nelayan kemudian dievakuasi ke darat, namun cuaca ekstrim dan gelombang laut yang tinggi menghambat proses evakuasi tim SAR. Dari Sukabumi, Jawa Barat, Budi Setiawan, iNews melaporkan.